tentang penerapan budaya positif dalam modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 tujuannya satu, yaitu dalam penerapan budaya positif. Jadi kegiatan yang kita lakukan sebenarnya 1.3 itu ada visi guru penggerak. Jika kita membuat suatu visi yang memfasilitasi kebutuhan murid, insya Allah budaya positif ini akan bisa kita laksanakan di dalam kelas standar. Jadi antara modul 1.1 sampai 1.4 ini berkaitan erat. Tentunya yang pertama yaitu Bapak Ibu memahami tentang makna kontrol serta dapat menjelaskan perubahan paradigma dari stimulus respon kepada teori kontrol. Yang kedua, dapat menjelaskan makna disiplin positif serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati sehingga tercipta budaya positif. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi pada modul 1.1, sekolah itu ada 4 bentuk bercocok karena 4 bentuk mengembangkan potensi murid, sehingga seorang guru harus mengusahakan agar sekolah itu menyenangkan, aman, dan dapat menjaga setiap murid dari hal yang mengganggu perkembangan mereka. Nah, salah satu tanggung jawab kita yaitu menciptakan lingkungan yang positif. Yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama bisa kita lakukan dari kebiasaan baik, kebiasaan positif yang baik, sehingga dari kebiasaan positif itu akan menjadi karakter. Ketika sudah menjadi karakter, terus rutin dilaksanakan dan konsisten akan membentuk sebuah budaya positif. Seperti yang saya sampaikan tadi, contoh sederhana yang saya lakukan ketika dari orang tua. Dari kebiasaan positif bisa menjadi karakter dan budaya. Nah, sekarang kita coba amati, kita refleksi dalam diri kita sendiri, dijauh dalam hati lingkungan sekolah kita saat ini. Apakah sudah membuat murid kita senang? Apakah bagaimana guru menyapa muridnya? Dan ketiga, bagaimana guru menyelesaikan suatu konflik jika ada permasalahan? Secara tidak sengaja itu merupakan budaya yang sudah kita tanamkan dari sejak zaman dahulu. Kalau sekiranya memang sudah baik, ya kita biasakan seperti itu. Jika memang ada yang masih kurang, ayo kita perbaiki agar lebih baik lagi. Nah, sekarang saya ingin 2 orang bermain dulu sebentar. Adakah yang menjadi relawan untuk maju sini? Belum masalah Pak. Kening Pak aja ya. Segala lari Pak. Usap loh. Buat Pak. Bapak di sini kita akan bermain mengembangkan salah satu tanah, entah itu apakah Bapak Budi atau Mas Rahmat yang akan mengembangkan tanah. Baik, sekarang Pak Budi yang akan mengembangkan tanah. Tugas Mas Rahmat adalah membujuk atau melakukan segala cara agar kepala tanah Pak Budi ini bisa terbuka. Anggap saja dalam kepala Pak Budi ini berisi sesuatu yang berharga, misalkan mutiara misalkan. Nah, sekarang bagaimana cara Mas Rahmat agar tanah Pak Budi ini apakah mau dibuka atau tetap ditutup? Silakan, 10 detik dari sekarang. Pak Budi, secara Islami seorang Muslim harus salam pas dulu. Tidak apa, dibuka ataupun ditutup. Di sini yang ingin saya tanyakan, iya, yang ingin saya tanyakan, kenapa Om dibuka tanahnya? Kebaikan dengan kebaikan. Kebaikan dengan kebaikan, luar biasa jawabannya. Secara tidak sengaja, siapa sih yang bisa mengontrol tanahnya Pak Budi? Mau dibuka atau ditutup? Siapa yang bisa mengontrol tanahnya Pak Budi? Yang mau dibuka atau ditutup? Siapa yang mengontrol? Betul, Pak Budi sendiri. Itulah teori kontrol. Yang bisa mengontrol diri sendiri ada sendiri kita sendiri, bukan orang lain. Terima kasih Pak Budi, selamat atas bantuannya. Itulah teori kontrol.
yang bisa mengendalikan diri kita sendiri adalah kita sendiri. Makanya perlu adanya perubahan dari paradigma stimulus respon menuju teori kontrol, bahwa katanya stimulus respon itu kebutuhan kita sama, padahal kita tahu sendiri kebutuhan kita itu berbeda-beda, ya, kebutuhan kita itu berbeda-beda. Dan juga teori paradigma stimulus respon itu mengatakan orang lain bisa mengontrol saya, sebenarnya tidak, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Lanjut, saya tidak akan membahas satu persatu ya. Selanjutnya, makna kata disiplin. Kata disiplin, coba bayangkan kira-kira apa yang terlintas di benak Bapak Ibu dengan kata disiplin. Ada yang bisa menjawab? Aturan. Aturan. Tepat waktu. Ada lagi? Ya contohnya. Ya kata itu aturan ya. Patuh. Kata tertib ya, seperti itu ya. Itu yang kita pahami selama ini ya. Baik. Yang betul, kebanyakan dulu ya. Kata disiplin itu kita bukan dengan kata tertib, teratur dan patuh kepada Tuhan. Padahal disiplin, kata disiplin itu sering dihubungkan bahkan dengan kata hukuman. Ya. Dulu ketika saya di tempat yang asal itu, saya memang tugasnya bagian memberi hukuman dulu itu. Hakim Pak ya. Alhasil ketika anak bertemu dengan saya, wah itu dia polisi perjalanan, wah. Ya enak dibagi seperti itu. Sebenarnya ini kurang tepat. Kurang tepat. Nah, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka berdasarkan tindakan pada tujuan mulia, yaitu diinginkan pada yang diinginkan yaitu nilai kebajikan universal. Tujuan dari disiplin positif adalah agar murid dapat menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Tujuannya yaitu agar mereka dapat berperilaku baik dan berlandaskan nilai kebajikan karena ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai. Bapak Ibu telah mengikuti serangkaian pembahasan tentang makna disiplin positif yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara. Disiplin di sini merupakan bentuk kontrol diri, tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai mulia yang dianut seseorang. Nilai yang kita tanamkan itu yang disebut dengan nilai kebajikan universal. Nah, pada saat sekarang ini di kurikulum Merdeka, nilai yang ingin kita tanamkan yaitu sudah jelas, yaitu profil pelajar Pancasila. Itu yang sudah menjadi gaung ya di kurikulum Merdeka. Dulu ada PPK, sekarang menjadi profil pelajar Pancasila. Ada yang hafal lagunya di sini? Ada nggak? Bu Isya hafal lagunya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakun, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini yang kita tanamkan dalam buku pesawat ini. Nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ini contoh. Ini suku bayi yang dilakukan oleh Mas Lambe. Salah satu contoh yang baik. Jadi sebelum mengajar, beliau itu sering berdoa dulu sebelum memulai pelajaran dan juga menyanyikan lagu kebangsaan. Refleksi diri kita pikirkan tentang diri kita sendiri. Pernahkah kita mengikuti suatu pelatihan? Maksudnya, apabila kita tidak mengikuti pelatihan tersebut, adakah hal menyakitkan yang akan terjadi? Ataukah kita mengikuti pelatihan itu karena ingin mendapatkan hadiah atau penghargaan? Dan yang ketiga, ataukah kita melakukan atau mengikuti pelatihan atau diklat karena ingin menjadi guru seorang yang belajar sepanjang hayat? Adakah yang mau menjelaskan? Adakah dari Bapak Ibu yang menjelaskan ketika mengikuti pelatihan, apakah karena ingin mendapatkan penghargaan, apakah ingin menjadi pembelajar?
Saya mengikuti gelar karena ingin menjadi seorang guru yang dengan nilai yang saya yakini, yaitu untuk menjadi guru pembelajar. Saya pernah memiliki foto di portofolio TGP Bagusan bahwa saya akan memuat dengan belajar seperti itu. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Wismawati. Ada lebih kita Kalau saya buat-buatnya Pak, Dua-duanya yang mana Bu? sertifikat iya belajar iya. Sertifikat iya dan belajar iya, luar biasa juga ini. Luar biasa ya. Nah, sebenarnya motivasi yang ketiga ini ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ini merupakan motivasi internal. Motivasi internal karena menjunjung tinggi nilai yang mereka percaya, seperti menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sebelum saya menjelaskan tentang penjelasan yang kedua, silakan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan tentang teori kontrol, coba silakan atau ada masukan. Apakah ada masukan, silakan, atau ada pertanyaan? Ini Pak, Ya, kaitannya dengan mengikuti pelatihan itu ya. Kadang-kadang teman, saya kira pada umumnya ini, yaitu karena adanya suatu keharusan gitu. Sehingga dia itu merasakan harus ikut pelatihan itu karena adanya kewajiban, tidak dengan ya. Jadi saya kira banyak yang seperti itu. Termasuk saya sendiri. Adanya keharusan maka harus ikut. memang betul, kebanyakan orang ketika mengikuti suatu pelatihan itu karena ada kewajiban atau ditunjuk oleh sekolah, sehingga ketika sudah ditunjuk bukan dari rumah sendiri, ketika melakukan suatu pelatihan, ketika mengikuti, kita mengikuti setengah-setengah karena ada rasa terpaksa dalam diri kita. Akan tetapi ketika sudah memahami saya mengikuti pelatihan ini bermanfaat bagi saya, tujuannya yaitu ketika saya dapat ilmu ini saya akan gunakan dalam pelajaran. Ini kan membangun kesadaran dalam diri kita. Ayo, paradigma yang sudah karena kewajiban atau tuntutan kita rubah karena kita ingin menjadi pelajar sepanjang hayat. Ayo kita rubah dari yang seperti ini. Ketika sudah kita berubah, ayo kita ajak teman-teman yang lain agar berubah juga dari yang menjadi kewajiban karena tuntutan menjadi suatu kesadaran tentang pentingnya belajar. Ayo kita Dan rubah. memang harus dipaksa dan akhirnya bisa. Memang harus terpaksa. Awalnya harus terpaksa. Ya, terpaksa dan bisa. Kalau awalnya itu saya mengikuti CGP itu memang jujur saja terpaksa awalnya itu. Akan tetapi ketika sudah menikmati, ini loh ilmunya bermanfaat. Akhirnya menjadi biasa dan menjadi kewajiban bagi diri kita sendiri. Kita sadar penting loh ilmu ini seperti itu untuk kita terapkan di sekolah seperti itu. Kita mulai dari sekarang pasannya ya. Masih ada waktu. Iya. Yang kedua, teori motivasi, hubungan dan penghargaan dan restitusi. Tiga motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, mari kita tanyakan dalam diri kita sendiri. Mengapa kita melakukan sesuatu? Apakah ketika kita melakukan sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan? Ataukah ketika kita melakukan sesuatu ingin mendapat suatu penghargaan? Atau ada hal lain alasan kita untuk melakukan sesuatu? Ketika kita melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan, tadi karena dipaksa di dalam saya, atau kita ingin mendapatkan hadiah, ini motivasinya eksternal, ini akan cepat hilang. Ini akan bermanfaat hanya jika jangka pendek. Akan lebih jika jangka panjang ini tidak akan kurang bermanfaat. Katakan ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkatan terendah. Biasanya ketika
orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman, mereka bertanya, apa yang akan terjadi pada saya jika tidak melakukannya? Apa yang akan terjadi? Seperti itu yang ditanyakan. Seperti itu. Ini sebagai eksternal. Untuk disuntik vaksin. Aku tak mungkin ya nulisnya. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Mereka ini tingkatan yang kedua. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting, dan mereka melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Ini jangkanya di KBP juga dan sifatnya eksternal. Nah, yang ketiga, ini tingkatan yang paling tinggi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasinya yaitu bersifat internal dari dalam diri mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga, yaitu agar mereka tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai. Nah, pertanyaan sekarang yang pertama, jika di sekolah kita itu tidak ada teguran atau aturan terkait guru yang sering datang terlambat, atau tidak ada penghargaan bagi guru yang disiplin misalkan, apakah Bapak Ibu akan hadir tepat waktu di sekolah? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Pertanyaan yang pertama, Sudah dilakukan lama itu Pak. Hah? Tetap tetap waktu ya, meskipun tidak ada aturan, tidak ada ujian atau apapun, harus tepat waktu ya. Iya, bahkan lebih dari waktu Pak. Wah, lebih dari waktu. Alasannya kenapa Pak Ali? Alasannya kenapa dulu? Alasannya kenapa? Coba kita lagi. Itu yang harus kita tanamkan bagi seorang pendidik. Tidak bisa. Nah, selanjutnya, hubungan dan penghargaan. Sekarang contoh ada kasus. Ivan kurang menguasai pelajaran matematika. Matematika ini pelajaran yang saya ampuni. Baru besar ya. Nah, Iva ini kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga ketika pelajaran dia lebih banyak terdiam dan menggambar di bukunya. Nah, ketika itu guru matematikanya menanyakan pertanyaan pada Iva yang menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi dan tiba-tiba gagap ketika berbicara, sehingga seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicaranya gagap. Gurunya saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva, sehingga Iva itu malu luar biasa. Malahan Iva itu diminta untuk maju ke depan, berdiri di depan sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab. Sehingga kelasnya makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di kelas memegang ujung hidungnya. Sekarang saya tanyakan kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh gurunya? Silakan. Setuju atau tidak? Tidak, baik tidak. Bu Sri Astuti, tidak. Apa alasannya Bu? Seandainya saya jadi Pak Seno, seandainya saya jadi Pak Seno, saya tidak akan menghukum, tetapi akan memberikan tepuk tangan terus kepada Iva, biar Iva itu punya semangat untuk belajar, bahwa dia juga bisa sama dengan yang lain. Tepuk tangan dulu untuk Bu Sri Astuti. Kalau biasa jawabnya
saya tidak setuju dengan Komisi Restuki, saya tidak setuju dengan yang dilakukan oleh beberapa kita ini. Nah, menurut Bapak Ibu, yang dilakukan Pak Seno ini hukuman atau konsekuensi? Kira-kira hidungnya terus membuat malu, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Ini yang harus kita lakukan. Nah, dalam modul ini kita diperkenalkan program disiplin positif yang namanya yaitu restitusi. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, sebelum kita bahas tentang restitusi, kira-kira ada perbedaan nggak antara hukuman dan konsekuensi? Sebelum saya bahas tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi, kira-kira ada nggak perbedaannya? Ada, oke, kita buktikan. Ada apa enggak? Ternyata ada perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contohnya, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Sementara konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, sementara restitusi itu merupakan pilihan. Contohnya, ketika anak yang datang terlambat, ketika kita memberi hukuman, kamu terlambat, silakan lari di lapangan 100 kali. Itu contohnya hukuman. Contohnya. Tapi jika konsekuensi, kamu datang terlambat, ya terlambat 15 menit. Ingat gak aturan di sekolah itu? Iya Pak, aturan itu ketika terlambat 15 menit, saya harus mengurangi jam istirahat saya. Itu contoh konsekuensi. Tapi kalau restitusi, di sini kita menanyakan, kenapa kamu terlambat seperti itu? Nah, terus apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi perlambatan kamu? Intinya di sini mengajarkan pada murid untuk menemukan solusi terkait permasalahan mereka. Ini adalah restitusi. Jadi harapannya kita akan berubah dari awalnya konsekuensi menjadi restitusi. Ini contohnya. Ini sama contohnya juga. Berdasarkan bagian yang barusan, kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan yang ketiga, murid hanya menerima suatu hukuman tanpa adanya arahan. Dan yang keempat, hukuman yang diberikan itu berupa fisik maupun psikis. Juga kita bisa menyimpulkan tentang konsekuensi, yaitu kalau konsekuensi itu sudah terencana, dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya konsekuensi itu dibuat oleh sekolah. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima. Dan yang keempat, peraturan dan konsekuensi sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Contoh sederhana, ketika saya mengajar di sekolah lama itu, di sana sudah ada taktik lengkap dengan pelanggarannya, lengkap dengan poinnya. Ini salah satu contoh dengan konsekuensi. Jadi contohnya ketika saya di sana itu, ketika sebelum pukul 7 saya berada di pagar sekolah, saya melihat anak-anak yang lambat. Ketika mereka lambat itu saya mencatat berapa poin, apa sanksinya. Ini salah satu contoh konsekuensi yang mana hukumannya atau sanksinya ini sudah kita bahas di tingkat sekolah dan sudah disosialisasikan ke wali murid. Contoh konsekuensi. Nah, sekarang kita akan melihat ini apakah hukuman atau konsekuensi. Saya sekarang akan membagikan kertas. Bapak Ibu pilih apakah hukuman atau konsekuensi. Itu soalnya hukuman dia. Gimana ambil dari lewat dong? Saya kasih waktu 3 menit cukup ya. Mungkin boleh. Bisa pindah, Pak.
KKH kan justru saya kan bisa nih. KKH singkatnya Bapak. KK itu langsung anak. Mungkin tadi saja walaupun mau mendengar. Apa aja deh. Wis ngomong ini. Satu menit lagi cukup. Ben aku Oh, dunia ini jawab. Baik, kita bahas sama-sama. Yang pertama, mencatat 100 kali. Saya tidak akan terlambat karena saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Hukuman. Ini adalah konsekuensi. Konsekuensi. Ini contoh konsekuensinya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Ini hukuman. Ini baru hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya. Konsekuensi. Yang keempat, mulut diminta push up 15 kali karena tidak pakai masker. Ya, hukuman ya. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah digaris. Konsekuensi. Keren. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak dengan sepatu warna hitam. Hukuman juga. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang. Konsekuensi. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman. Terlambat hadir pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit. Konsekuensi. Dari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Yang terakhir, membersihkan WC sekolah karena mematahkan WC sekolahnya. Ini salah satu contoh ya. Poin 1 saya tidak setuju. Poin 1 ya. Terlalu banyak, Pak. Terlalu banyak ya. Mencatat 100 kali. Potong pendidikan. Bahkan di saya itu, mohon maaf ya, saya ketika di sekolah agama itu kebetulan jadi wakasek di sana. Ya mau tidak mau saya menjadi tim tatib di sana, bagian eksekusi. Bahkan untuk 100 ini kita tadi sudah informasikan kepada wali murid. Wali murid sudah tahu konsekuensinya, sudah tahu jika permasalahannya ini konsekuensinya. Bahkan yang saya itu Bu, anak-anak itu ketika tidak sholat misalkan tidak ikut sholat duha, anak-anak itu melaksanakan sholat duha sebanyak 30 menit di sana. Tapi semua wali murid sudah tahu semua di sana. Tapi setiap aturan dan konsekuensi yang sudah kita terapkan sudah kita sosialisasikan ke wali murid. Apa kata saya langsung di sana? Ketika ada sesuatu kesalahan langsung apa? Hukumannya seperti itu, beda antara konsekuensi dan hukuman.
Nah, selanjutnya, Dibacakan. restitusi. Bapak Ibu, kebiasaan kita bila ada seseorang yang berbuat salah kepada kita, ketika mereka menawarkan tindakan untuk memperbaiki kesalahan, kemungkinan jawaban kita itu adalah menolak tawaran itu dan bilang sudahlah, tidak apa-apa, bukan saja. Itu mungkin ada yang seperti itu. Mungkin ada yang langsung memaafkan, ya tidak apa-apa, saya maafkan. Atau ada yang ketiga, melakukan sesuatu yang buat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Ini yang bisa kita lakukan. Sekarang ketika murid kita melakukan suatu kesalahan, tindakan mana sih yang pernah kita lakukan? Yang pertama, menunjukkan kesalahan dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Yang kedua, mengingatkan murid akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Dan yang ketiga, mengkritik dan mendiamkan. Atau ada hal lain yang pernah dilakukan Bapak Ibu, silakan. Mungkin ada yang bisa menjelaskan atau ada yang menceritakan yang pernah Bapak Ibu lakukan. Silakan, perwakilan saja. Apakah menunjukkan kesalahan atau mengingat kesalahan yang lama, mengkritik atau ada hal lain yang sudah dilakukan. Silakan. Satu orang saja. Ini bumi kan. Satu orang saja. Wis. Make kehebat lagi ya, betul. Allah. Bumi ini. Ternyata yang lain dulu. Enggak, sudah lain. Ya. Pak. Boleh. Terima kasih karena dibimbing. Hukuman ya, betul. Kalau saya ada murid melakukan suatu kesalahan, ya tetap diberi tindakan, untuk pembelajaran juga kepada yang lain. Jadi kalau bisa, ini saya dalam memberikan tindakan itu yang sekiranya diingat-ingat terus. Contoh, saya itu memberikan hukuman secara fisik saja karena sesuai dengan kesalahannya itu hanya menjatuhkan temannya sehingga temannya berdarah. Maka di sini saya juga memberikan hukuman kepada itu dengan cara menjewer telinganya atau menjewer apanya yang sekiranya itu membuat dia sakit dan merasa dia itu akan diingat selama-lamanya. Kemudian ini juga merupakan bagi teman-teman yang lain itu merupakan pelajaran juga, sehingga hal ini perlu diadakan kekerasan karena mengingat kesalahan yang lalu. Itu. Terima kasih Pak Sare atas penjelasannya. Yang Pak Sare lakukan adalah menjelaskan kesalahannya dan juga memberi hukuman, ya Pak Sare ya. Baik, tidak apa-apa, mungkin itu cara yang Pak Sare lakukan, tapi sebisa mungkin ketika anak-anak itu melakukan suatu kesalahan, kita harus menanyakan dulu kenapa mereka berbuat seperti itu. Tanyakan dulu, mungkin ada hal yang dia butuhkan yang belum terpenuhi, mungkin seperti itu. Dan setelah itu kita membimbing mereka untuk menemukan solusi dari hal yang sudah mereka lakukan. Contoh, ketika tadi menjatuhkan temannya, lantas apa yang solusi yang bisa dia lakukan untuk menembus kesalahannya seperti itu. Jadi kita membimbing mereka. Setelah mereka mengetahui kesalahannya, lalu kita membimbing mereka untuk menjadi yang lebih baik. Selanjutnya tentang restitusi. Restitusi merupakan seperti saya katakan tadi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Akan tapi meski ada yang ingin bertanya, bagaimana kalau kelas 2? Ya, bagaimana kelas 2? Karena mereka tidak bisa menemukan solusi sendiri. Nah, di sini perannya kita sebagai guru. Kita bukan pas memberikan mereka mencari solusi sendiri, tapi kita menawarkan di sini, menuntut mereka menawarkan sebuah solusi dari permasalahan yang mereka alami. Akan tapi jika kelas 6, insya Allah mereka bisa menemukan solusi sendiri. Contoh sederhana, ketika saya mengajar di kelas 6 di sini, kebetulan di sana ada yang tidak membawa buku.
ada yang tidak membawa buku. Saya tanyakan kenapa kau tidak membawa buku? Lupa katanya, lupa. Baik, tidak apa-apa. Karena bapak saya bilang setiap orang pasti melakukan suatu kesalahan. Selanjutnya saya menanyakan apa solusi yang bisa dia lakukan ketika tidak membawa buku. Dia jawab, Pak saya akan pulang, mau ngambil di rumah. Saya tanya rumahnya di mana? Di Matiwa itu jauh kan nak? Coba cari alasan yang lain, solusi yang lain. Akhirnya dia mencari jawaban, ini Pak saya mau pinjam ke teman saya untuk mertua. Nah, oke, itu solusi yang bisa kita lakukan. Nah selanjutnya saya mengingatkan ketika perjalanan selanjutnya ayo kita bawa seperti buku tulisnya, buku pelajarannya, alat pensilnya kita bawa secara lengkap. Kita tinggal menuntut mereka. Melalui resolusi, ketika murid berbuat salah, guru akan mengajak murid merefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menjadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ketika murid melakukan suatu kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka penuhi. Dan juga restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Tentang keyakinan kelas. Pertanyaan saya, kenapa Bapak Ibu menggunakan helm ketika berkendara kendaraan? Kenapa? Ada yang bisa jawab, kenapa Bapak Ibu menggunakan helm ketika berkendara? Supaya tidak kecelakaan ya. Intinya keselamatan ya. Oke, keselamatan. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kesehatan, inilah nilai kebajikan. Ya, inilah nilai kebajikan ini yang akan kita tanamkan. Dari keyakinan kelas itu, apa sih nilai kebajikan yang kita tanamkan dari keyakinan kelas itu? Pak, pertanyaannya dulu Ya. Pak. Mengapa? Kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat. Jawabannya? Nah, Karena kesehatan. nah itu saya tidak setuju. Karena kita tidak punya kesadaran diri untuk menjaga kesehatan, makanya dia iya, bukan persoalan kesehatannya. Andaikan kita itu punya kesadaran diri untuk menjaga kesehatan, gak usah diatur, sudah pakai sendiri. Tak usah punya model. Ya, sudah itu. Terima kasih banyak. Nah, ini nilai keselamatan. Ada saya dapat. Baterai sih kan. Ada banyak kok baterainya yang ikut ya. Nilai keselamatan kesehatan inilah yang disebut dengan keyakinan atau yaitu nilai kebajikan lebih besar. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada peraturan yang tertulis. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Tujuannya yaitu agar mereka tidak bingung atau mereka bisa hafal apa sih keyakinan kelas yang kita tanamkan seperti itu. Yang ketiga, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Dan yang keempat, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang terakhir, yang kelima yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kontrak belajar. Nah, ini salah satu contoh aturan dalam yang ada di masyarakat. Contoh peraturannya kembalikan barang ke tempatnya. Ini nilai kebajikan yang dituju adalah kembalikan barang ke tempatnya. Disiplin contohnya. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan yang dituju yaitu saling menghormati atau menghargai. Contohnya seperti itu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Contohnya nilai kebajikan yang dituju adalah disiplin atau komitmen.
Selanjutnya, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat yang negatif menjadi positif. Contohnya, dilarang membuang sampah di kelas diubah menjadi menjaga kebersihan, seperti itu. Jadi kalimat yang positif. Yang keempat, tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima, sebaiknya keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak agar mudah dihafal oleh murid. Yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui keyakinan kelas tersebut. Dan yang ketujuh, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di tempat yang mudah dilihat oleh warga kelas. Ini yang keempat, sekarang kebutuhan dasar manusia. Di sini ada suatu kasus. Ibu Ambar, guru kelas 2A, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Di sini akan saya bahas. Tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari suatu kebutuhan dasar kita, yaitu entah itu kebutuhan hidup, kasih sayang. Kalau tadi ada yang caper berlebihan, ini kebutuhan manusia memang. Kebebasan, kesenangan, dan kemuasaan. Nah, dalam kasus yang tadi yang Doni, apabila jawaban Doni adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal, maka kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti kasusnya Doni tadi. Yang kedua tentang kasih sayang dan rasa diterima. Jika alasan Doni adalah senang ketika temannya memperhatikan dia, ini maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa saling diterima. Yang ketiga tentang kebutuhan tentang penguasaan. Jika jawaban Doni adalah merasa hebat, dia hebat karena temannya jadi takut dengan dia, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Yang keempat tentang kebebasan. Jika jawaban Doni adalah merasa bosan karena ibunya membawa bekal yang sama saja terus tiap hari, maka sebenarnya Doni adalah ingin memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dan yang terakhir kesenangan. Jika jawaban Doni adalah ia merasa iseng saja dan menikmati ekspresi wajah temannya yang besar, maka Doni berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Ini memang kebutuhan kita, kebutuhan dasar kita. Bapak Ibu, semua orang senantiasa berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa memenuhinya dengan cara yang positif, mereka akan melanggar peraturan, bahkan melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Ini Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Apakah ada perbedaan? Pastinya ada perbedaan. Yang pertama tentang hukum. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya loh yang betul, kamu selalu saja salah. Ini kalau penghukum. Sementara kalau pembuat rasa bersalah, ini bicaranya lebih lembut, bersandar kepada anak. Kata-kata yang keluar seperti, ibu sangat kecewa sekali pada kamu. Berapa kali bapak harus berkata kamu ya, gimana kalau orang tua kamu
Ini pokok rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, ini lebih lebih akrab dengan anak-anak. Kalimat yang biasa kita sampaikan yaitu ayo bantulah demi bapak. Ya. Apakah tidak ingat bantu bapak selama ini sampai tertawa ringan? Nah, hanya saja kalau posisi teman ini ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya yaitu kita lebih akrab dengan anak-anak. Sementara sisi negatifnya yaitu anak akan bertindak karena guru tersebut. Ya, melakukan sesuatu karena guru tersebut. Kalau tidak ada guru tersebut, ya dia tidak akan melakukannya. Ada ketergantungan di sini karena dia merasa nyaman dengan guru tersebut. Nah, pemantau di sini berarti mengawasi. Pertanyaan yang biasa dilakukan yaitu peraturannya apa? Oh, kamu terlambat 15 menit. Apa konsekuensinya? Oh, berarti kita harus menulis kata saya dia akan terlambat 10 kali. Itu sudah lengkap dengan tata tertibnya seperti itu. Kalau pemantau. Nah, ini yang lebih penting. Seorang manajer adalah posisi guru mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan murid dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Biasanya kalimat yang sering diucapkan yaitu apa yang kita yakini. Balik lagi keyakinan kelas, makanya perlunya kita menerapkan keyakinan kelas. Jika kamu meyakininya apa, kamu bersedia memperbaikinya jika suatu kesalahan, dan apa rencana kamu untuk berbagi hal ini? Tujuannya adalah menyadarkan mereka akan kesalahan yang mereka lakukan. Ini salah satu contoh. Jika ada yang terlambat hadir, jika Adi yang terlambat hadir ke sekolah, jika dia seorang penghukum, terlambat lagi, masa tidak ingat pukul berapa sekarang? Dengan mata yang mendelik-delik seperti ini, tangannya menunjuk seperti ini, bagaimana perasaan anak? Ya, masih tidak ingat pasti seperti itu. Ya, pas sudah menang karena ading putih. Berarti sudah berkali-kali pada Video ya Pak? Hah? Tidak ada video. Tidak ada videonya. Guru lah. Saya berada sebentar ibu. Itu yang diarahkan kan dulu. Ada. Ada. Cuma ya gampang nanti ada waktu ya. Kalau mau lihat videonya gampang nanti. besok Pak. Iya siap. Sama Rizky sama Apip. Yang kedua membuat rasa bersalah. Besok hari Minggu. Nah, hari Senin kita lanjutkan ya. Hari Senin kita lanjutkan. Yang kedua membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman ini lebih santai, lebih akrab dengan murid. Yang selanjutnya sebagai pemantau. Kita pasti kalau sudah pemantau itu ada aturan, ada konsekuensi seperti itu kalau pemantau. Jadi jika mereka melakukan suatu kesalahan, mereka disuruh lihat sendiri apa sih konsekuensinya. Yang kelima, manajer. Kalau manajer ini mengingatkan murid apa kesalahannya, terus langkah apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Yang terakhir restitusi. Nah ini segitiga restitusi. Nah langkahnya ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Segitiga biru. Itu itu. Yang pertama menstabilkan identitas. Ini merupakan bagian awal yang harus kita lakukan. Biasanya kalimat yang kita sampaikan itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak itu tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak ini mencari solusi untuk masalah itu. Yang pertama, langkah yang kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalimat yang biasa kita sampaikan yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, makanya di sini setelah langkah 1 selesai, langkah kedua sudah selesai, maka langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati. Makanya perlunya membentuk keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan yang sudah kita percayai? Apa nilai umum yang sudah kita sepakati?
kamu mau jadi orang seperti apa, seperti itu. Sebenarnya ada video yang praktek ya, video praktek yang sudah saya lakukan di salah satu murid di sini. Hanya saja untuk sekarang mungkin tidak bisa saya share. Jika ingin menonton videonya setelah ya. Membuat. Hah? Membuat. Kalau yang beneran itu tidak sempat saya video kan? Iya, tidak sempat video. Ketika itu saya di kelas 6. Tidak sempat saya video. Memang iya. Yang video saya miliki ini memang sudah di stand seperti itu. Sudah direncanakan untuk melakukan eksekusi. Karena kan apa ya? Ketika kita melakukan seperti itu tidak sempat untuk video itu. Ada ketika kelas 6 itu saya melakukan seperti itu. Sampai saya menulis di program itu 1000 guru menulis, saya tulis di sana cerita saya. Hanya saja belum sempat saya video seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait modul 1.4 dan terkait budaya positif. Silakan kalau misalkan ada masukan atau pertanyaan. Ada waktu 5 menit. Oh, sudah cukup? Terakhir Pak, Ya. terkait dengan restitusi Pak. Restitusi itu tidak semua orang kan bisa melakukan sesuai dengan tahapan itu ya. Bahkan artinya memang perlu kemahiran dalam melakukan restitusi. Nah, ini kejadian di sebuah sekolah itu ada anak selena ledek tuh kayak gini. Nah, kemudian dibully di kelas. Setelah dibully, kemudian direstitusi yang membuli. Saya dianggap yang utamanya. Dan ternyata tidak itu saja, yang dibully pun juga direstitusi. Bahkan sampai penanganannya guru kelas saya itu ke orang tuanya mengapa anak itu seperti itu. Ternyata temuannya ketika masih kecil itu pergaulannya tidak boleh keluar, hanya bergaul dengan tetangganya yang dekat yang perempuan. Artinya restitusi itu bisa saja kedua belah pihak yang membuli atau dibully, artinya kepada mereka yang menemukan masalah. Ini masukan. Terima kasih sekali atas masukannya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait diseminasi tentang budaya positif. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan selamat melaksanakan aksi nyata ya terkait apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.